Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, yang mana kita akan membahas mengenai nilai perjuangan Sunan Kalijaga. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumanggung Wilatikta adalah Adipati Tuban dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Nama kecil Sunan Kalijaga ialah Raden Masyahid atau yang lebih dikenal dengan Syekh Malaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah nama Sunan Kalijaga. Hingga saat ini, nama Sunan Kalijaga masih menjadi misteri. Sejarah mencatat bahwa saat wilayah perwalian Demak yang didirikan tahun 1478, beliau sudah diserahi tugas sebagai kodi atau hakim oleh wali Demak saat itu yakni Sunan Giri. Nama Kalijaga sendiri berasal dari rangkaian bahasa Arab, kodi atau pelaksana, dan zaka atau pembersihan. Kadi zaka yang kemudian menurut lidah dan ejaan menjadi Kalijaga berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kebersihan atau kesucian. Riwayat masyhur mengisahkan Sunan Kalijaga bahwa masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan 100 tahun, yang berarti beliau mengalami masa akhir dari kekuasaan Majapahit pada 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, bahkan hingga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram. Setelah banyaknya perjalanan yang dilalui oleh Sunan Kalijaga, beliau memilih berdakwah. Adapun metode dakwah Sunan Kalijaga yakni kesenian dan kebudayaan. Beliau memang sangat toleran pada budaya lokal, namun beliau tetap tegas terkait akidah. Adapun kesenian yang digunakan beliau yakni wayang. Pustaka ditemukan pada sekitar tahun 1450 Masehi. Adipati Tuban Tumenggung Wilatikta dianugerahi seorang putra yang kemudian diberi nama Raden Sahid. Sejak kecil Raden Sahid telah dididik mengenai agama Islam oleh gurunya di Kadipaten Tuban. Raden Sahid ketika masa muda adalah anak yang sangat nakal, suka berjudi, minum minuman keras, dan mencuri. Karena rasa malu dengan sikap Raden Sahid, orang tuanya pun sampai tega mengusirnya dari kerajaan. Namun, dengan diusirnya Raden Sahid dari kerajaan, membuat Raden Sahid semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari. Dengan kenakalan yang tidak wajar, Raden Sahid dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun, atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian dengan mengubah buah aren menjadi emas, Raden Sahid pun bertaubat dan menjadi muridnya. Sebagaimana Sunan Bonang yang dididik dari keluarga Bupati Tuban, Raden Sahid pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa dari Sunan Bonang. Kemudian Raden Sahid mengawali dakwah di desa Kalijaga yang berada di Kabupaten Cirebon untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pemanukan. Raden Sahid tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Setelah lama berdakwah, Raden Sahid kemudian melakukan laku rohani dengan melakukan uzlah atau menyendiri di Pulau Upi. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan 10 hari, laku rohani Raden Sahid diterima Allah, yang kemudian ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Seperti wali-wali yang lain dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk melalui pertunjukan wayang. Selama menjadi dalang, Sunan Kalijaga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Masyarakat yang ingin nanggap wayang bayarannya tidak berupa uang, melainkan dengan membaca 2 kalimat syahadat, sehingga dengan cara itu Islam berkembang cepat.
Tidak hanya sekedar mendalang, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno seperti Punokawan dan lain-lain. Sunan Kalijaga juga memodifikasi alur cerita dan mereformasi bentuk wayang. Perangkat gamelan sebagai pengiringnya, tebang-tebang dan suluknya sampai menjadi seperti sekarang yang kita ketahui. Tidak ada satupun catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kapan Sunan Kalijaga wafat, kecuali bahwa wali termasyhur ini wafat dan dikebumikan di Kadilangu, Kabupaten Demak. Kesimpulan, ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Toleransi. Menjunjung toleransi, penyebaran agama Islam sangat toleran pada budaya lokal, namun tegas dalam akidah. Yang kedua, damai itu indah, menyeru dengan damai. Dengan sarana seni mampu membawa pemerintah dan masyarakat memeluk Islam tanpa paksaan. Yang ketiga, kearifan lokal, menghargai budaya lokal. Dakwah yang menjunjung tinggi budaya setempat mampu menarik perhatian dan menjadi strategi jitu. Baiklah anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa damai itu indah dengan kearifan lokalnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.